Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Oke, saya akan mulai kelas sosiologi pada malam hari ini dalam waktu 3 menit ke depan ya. Silahkan kalian ongkang-ongkang terlebih dahulu, bisa santai, relax terlebih dahulu ya, sebelum kelas saya mulai. Bagi yang ingin ke toilet, silahkan, saya persilahkan untuk ke toilet terlebih dahulu. Yang mau joget-joget, silahkan joget-joget, peregangan otot ya, jangan sampai nanti kesleo. Baik, saya kira bisa saya mulai ya, teman-teman sekalian, biar waktunya nanti bisa terpakai dengan baik.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka terlebih dahulu. Ya, saya ucapkan selamat malam dan selamat datang di kelas saya. Di kelas sosiologi di pertemuan ke-13 pada hari Senin tanggal 3 April tahun 2017. Eh, Teman-teman sekalian, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, biasanya kalau kelas ini di kelas 11 semester 3 ini saya masuk di jam kedua. Tapi tadi Pak Dery mengontak saya, katanya beliau masih ada di luar sehingga beliau tidak bisa masuk di jam pertama ini, sehingga saya terpaksa tukeran biar tidak ada yang kosong nantinya ya. Jadi saya masuk di jam pertama, nanti di kelas 9 saya masuk di jam kedua. Biasanya kan saya kelas 9 dulu baru kelas 11 ya. Tapi nggak apa-apa, selama itu masih bisa dihandle, saya bisa tukeran dulu ya sama Pak Dery. Jadi nanti kalian masuk di jam selanjutnya dengan Pak Dery. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik ya. Sesuai dengan janji saya kemarin, mohon maaf saya telat untuk menginformasikan nilai UTS ya, sudah beberapa minggu ya, karena kesibukan sebenarnya sudah selesai tapi ya begitulah. Dan semoga teman-teman sekalian puas dengan hasilnya. Tadi ada yang komplain sempat ke saya ya, jadi saya beri apa namanya solusinya untuk memperbaiki nilai dan sebagainya. Ya, malam hari ini teman-teman sekalian kita akan bahas soal-soal tersebut ya. Ya, bagi yang tidak bisa masuk nggak apa-apa, nanti bisa cek rekaman video saja. Ya, malam hari ini saya akan gunakan untuk pendalaman materi karena memang di kegiatan belajar mengajar kita itu ada kegiatan ceramah dan ada kegiatan pendalaman materi. Dan selama ini sudah 13 kali pertemuan kita belum pendalaman materi. Untuk itu saya akan coba untuk mengulas kembali naskah soal UTS sosiologi kemarin, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa cross check sendiri-sendiri apakah apa yang saya nilai itu sesuai atau tidak. Jadi nanti bisa kalian protes ya. Dan saya kira teman-teman sekalian sudah cek semua ya nilainya ya. Dan tolong disebarkan ke teman-teman yang lainnya kalau misalnya teman-teman yang lainnya belum sempat melihat. Jadi nanti bisa terinformasikan ke seluruh siswa. Baik, tidak perlu panjang lebar. Untuk itu mari kita buka pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa memulai pelajaran, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oh, belum bisa melihat ya, Mbak. Ya, silakan nanti dicek ya setelah ini. Ya, tadi kita sudah awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada halangan suatu apapun. Maksudnya di grup belum? Gimana? Saya kayaknya sudah share ke semua grup deh, Mbak. Di kelas A, B, C, dan D itu udah saya share kok. Belum ada. Oke, nanti coba saya cek lagi ya. Itu yang masuk ke sistem saya sih. Jadi list-list yang ada di sistem saya sudah masuk semua yang saya informasikan tadi. Kalau misalnya belum, ya nanti dikirim lagi ya. Atau belum mengerjakan. Sudah ngerjain kan? Cuman kok nggak ada ya daftarnya. Nanti dicek lagi ya, nanti dicek lagi.
Jangan khawatir, nanti dicek lagi. Oke, malam hari ini kita akan bahas naskah ujian tengah semester yang beberapa kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama kerjakan. Bagi yang belum mengerjakan atau belum ada daftarnya di nama yang tadi sudah saya sampaikan, nanti bisa dikirim lagi jawabannya ya. Mohon maaf karena mungkin sistemnya error atau waktu mengerjakan sinyalnya tidak kuat sehingga tidak bisa terkirim jawabannya ke saya. Baik, untuk itu ini adalah soal yang sama persis dengan yang kalian kerjakan waktu itu ya. Oke, kita akan coba nomor 1 terlebih dahulu ya. Jadi nanti saya harap teman-teman sekalian interaksinya ketika saya bacakan soalnya, nanti silahkan kalian jawab sebisa mungkin, jawabnya sesuai dengan jawaban yang kemarin kalian jawab di soal ya, sehingga nanti kalian bisa cek kira-kira salah berapa, betul berapa, dan bisa cek kembali apakah benar Pak Arik itu ngitung nilainya benar atau salah ya. Nanti kalian bisa protes, wah ini kan saya benar banyak Pak, kenapa salah itu, kenapa nilainya jelek gitu ya. Oke, saya ada buktinya dan nanti kita bisa cross check bareng-bareng. Oke, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Nanti kalian cukup menjawab dengan ketikan A, B, C, atau D, atau E. Ya, nomor 1. Berikut ini yang merupakan pengertian stratifikasi sosial yang benar adalah A. Susunan penduduk berdasarkan pendapatannya. Kemudian B. Penggolongan masyarakat secara bertingkat. C. Pengelompokan masyarakat secara horizontal. D. Penempatan individu dalam kelompok sosial. Atau E. Penyusunan kelompok atas dasar kebutuhan. Yang mana? Kata kuncinya adalah stratifikasi sosial. Yang lain? Berikut ini yang merupakan pengertian stratifikasi sosial yang benar adalah apakah A. Susunan penduduk berdasarkan pendapatannya, ataukah B. Penggolongan masyarakat secara bertingkat, apakah C. Pengelompokan masyarakat secara horizontal, apakah D. Penempatan individu dalam kelompok sosial, ataukah E. Penyusunan kelompok atas dasar kebutuhan. Yang mana? Loh, lupa jawabannya. Ya udah dijawab, kira-kira yang mana? Karena di sini kata kuncinya adalah stratifikasi sosial, maka yang berhubungan dengan stratifikasi sosial itu adalah tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Jadi yang benar adalah B. Ya, penggolongan masyarakat secara bertingkat. Oke, mungkin waktunya tidak cukup ya. Saya acak saja soal-soalnya. Jadi nomor 1 jawabannya B ya, penggolongan masyarakat secara bertingkat. Kemudian kita coba nomor 3. Ya, saya bacakan bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa lihat layarnya. Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan pengertian apa? Apakah A. Peranan sosial, apakah B. Status sosial, apakah C. Konflik sosial, apakah D. Hubungan sosial, apakah E. Pola sosial. Jadi saya ulangi lagi.
Seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan pengertian apakah A. Peranan sosial, B. Status sosial, C. Konflik sosial, D. Hubungan sosial, ataukah E. Pola sosial. Yang mana? Yuk. Di sini kata kuncinya adalah pengaruh ya. Seseorang tuh berpengaruh dalam masyarakat. Misalnya Pak Kiai misalnya ya, atau Mbah Dukun gitu, zaman-zaman dulu gitu. Kemudian Pak Dukuh gitu ya. Kemudian orang-orang pinter yang menjadi acuan kalau misalnya kita ada masalah datang ke sana itu. Apa kira-kira? Oke, yang benar adalah betul sekali ya. Jadi seseorang yang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dia layak dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut namanya adalah dia memiliki status sosial. Ya, jadi nomor 3 jawabannya B. Oke, kita cari yang lain yang berbeda. Oke, sekarang kita coba nomor 6. Ini masih ada hubungannya dengan stratifikasi sosial ya. Berikut ini kriteria-kriteria penggolongan masyarakat, yaitu 1. Kekuasaan, 2. Kekayaan, 3. Penghargaan, 4. Kemampuan. Nah, berdasarkan 1, 2, 3, 4 di atas ya, yang merupakan dasar dari pembentukan stratifikasi sosial adalah yang mana? Apakah A. 1 dan 2? Apakah B. 1 dan 3? Apakah C. 2 dan 3? Apakah D. 2 dan 4? Apakah E. 3 dan 4? Jadi masih membahas tentang penggolongan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan ya. Kira-kira yang mana? Apakah kekuasaan dan kekayaan? Apakah kekuasaan dan penghargaan? Apakah kekayaan dan penghargaan? Apakah kekayaan dan kemampuan? Apakah penghargaan dan kemampuan? Yang mana? Yang merupakan dasar dari pembentukan stratifikasi sosial. Biasanya orang itu dikelompok-kelompokkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu kalau misalnya dia punya apa. Nah, gitu maksudnya. Apakah punya kekuasaan, apakah punya kekayaan, apakah punya penghargaan, atau malah punya kemampuan, yang mana? Jelas sekali ya bahwa untuk membentuk tingkatan-tingkatan atau penggolongan-penggolongan masyarakat ya dalam stratifikasi sosial, artinya dalam golongan-golongan tingkatan-tingkatan tertentu, dasar dalam membentuk kelompok-kelompok tersebut adalah biasanya kalau orang kaya itu kemudian disegani, dihormati. Kemudian kalau dia punya kekuasaan, misalnya anggota DPR, dia mantan kepala desa yang punya kuasa atau raja itu ya, dia memiliki kedudukan atau menjadi golongan yang tinggi. Jadi yang benar adalah kekuasaan dan kekayaan ya, nomor 6A jawabannya. Kita lanjut ke sebentar, saya cari. Oke, nomor 11. Perhatikan, seorang anak raja otomatis akan menjadi putra mahkota yang kelak akan dinobatkan menjadi raja pula. Nah, hal ini status sosial yang diperoleh anak raja tersebut itu didasarkan atas A. Kekuasaan, B. Kemampuan, C. Keturunan, D. Kekayaan, ataukah E. Pengetahuan.
Yang mana? Mudah sekali ya. Di sini kuncinya adalah anak raja, kemudian kelak menjadi penerus ya. Berarti di sini jawaban yang benar adalah keturunan. Ya, otomatis ya biasanya sesuai dengan silsilah ya, silsilah raja zaman dulu yang pernah ada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu ya. Biasanya kalau raja itu sudah lengser, yang mengganti adalah putranya. Oke, saya akan coba memberikan pembahasan. Oke. Nomor 15. Di sini ada gambar ya, segitiga piramida ya, ada angka 1, 2, 3 gitu ya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut masyarakat pada gambar tersebut yaitu kalian bisa mengibaratkan atau bisa mengimajinasikan, membayangkan bahwa itu adalah gambar di mana lapisan-lapisan sosial masyarakat pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, ada angka 1 yang ada di atas sendiri, angka 2 yang ada di tengah-tengah, dan angka 3 yang ada di paling bawah. Nah, gambar tersebut ya, masyarakat yang menduduki lapisan paling bawah atau angka 3 ini merupakan kaum apa? Apakah A. Belanda, B. Arab, C. Cina, D. India, atau E. Pribumi? Yang mana kira-kira? Ya, jawaban yang benar adalah E ya, pribumi ya. Jadi pada waktu penjajahan Belanda dulu pernah saya jelaskan bahwa ada lapisan-lapisan sosial juga pada waktu itu yang sudah terbentuk ya, bahwa nomor 1 itu adalah orang-orang Belanda ya. Nomor 1 tuh orang-orang Belanda yang jadi jajahan. Nomor 2 itu ke golongan-golongan bangsawan, raja-raja gitu ya. Baru yang ketiga itu adalah orang-orang sipil seperti rakyat-rakyat biasa itu ya, pribumi yang mayoritas mata pencaharian sebagai petani atau buruh ya, yaitu dia menduduki lapisan sosial paling bawah pada saat itu. Sangat kasihan sekali ya. Padahal kita ada di negara sendiri, tapi ya gimana lagi, karena kita dijajah. Kemudian coba saya carikan lagi yang lebih bervariasi. Oke, nomor 20. Di bawah ini ada beberapa simbol dalam status sosial. Yang pertama, nomor 1 adalah hobi. Yang kedua, perumahan. 3, jenis makanan. 4, pola hidup. Simbol yang menunjukkan kelas sosial atas yang mana? Apakah hobi dan perumahan, ataukah B, hobi dan jenis makanan? Apakah C, perumahan dan jenis makanan? Apakah D, perumahan dan pola hidup? Apakah E, jenis makanan dan pola hidup? Yang mana kira-kira? Yo, jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh ya. Simbol kelas atas. Apakah A, hobi dan perumahan? Kemudian apakah B, nomor 20? Apakah B, hobi dan jenis makanan? Apakah C, perumahan dan pola hidup? Apakah D, perumahan dan pola hidup? Apakah E, jenis makanan dan pola hidup? Yang mana?
Jawaban yang benar adalah biasanya orang-orang kelas atas ya, kelas sosial atas itu mereka menjaga gengsinya ya, biar dibilang masa orang kaya nggak memiliki hobi traveling ke luar negeri, ke Eropa dan sebagainya, dan juga menempati perumahan-perumahan yang elit kelas 1 gitu ya. Kalau jenis makanan kan sama kan ya, makannya nasi gitu kan. Jadi yang benar adalah A, hobi dan perumahan. Ini nomor 20. Kemudian lanjut ke nomor 21. Saya bacakan, kalau teman-teman sekalian nggak bisa lihat layarnya, bisa mendengarkan suara saya. Berikut ini yang merupakan contoh dari adanya konflik peran sosial adalah A. Siswa memperoleh nilai jelek karena kurang rajin belajar. B. Pedagang yang sangat boros dalam pengeluaran menjadi bangkrut. C. Direktur perusahaan ditangkap polisi karena melakukan korupsi. D. Siapapun yang melanggar tata tertib sekolah akan diberi sanksi. E. Seorang hakim yang harus mengadili kasus anaknya sendiri, yang dia merupakan contoh dari konflik peran sosial. Yang mana? Sangat jelas ya ini. Ya, berarti kalau konflik peran itu ada dua hal yang dikerjakan tetapi sangat membuat dilema ya dalam dirinya ya. Kira-kira yang mana? Jelas jawabannya adalah yang E. Karena seorang hakim ya, dia harus adil untuk menentukan kasus, tetapi di sisi lain dia juga sebagai seorang ayah karena yang diadili adalah anaknya sendiri. Jadi konflik peran sosial di mana satu orang itu memiliki dua peran sekaligus yang harus diselesaikan dalam kasus tersebut, di mana dia harus menjadi figur seorang ayah karena anaknya yang bermasalah, tapi dia juga harus menyelesaikan masalah dan menjadi seorang hakim yang harus profesional dan adil. Jadi dia di situ akan ada konflik peran. Ya, ada konflik peran yang membingungkan, yang membuat dilema ya, mana yang harus dilakukan dengan baik, tapi ya harus profesional yang sehingga bisa dalam hal itu bisa terjadi konflik peran. Kemudian kita isi dengan yang terakhir. Ya, terakhir nomor 25 wis. Ya, kita tinggal 4 menit lagi soalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, mempunyai anggota lebih dari 2. Kemudian yang kedua, memperebutkan sesuatu yang terbatas. 3. Mengakibatkan jatuhnya korban. 4. Ada keinginan untuk menjatuhkan lawan. Nah, di atas dari 4 pernyataan tadi yang merupakan adanya sebuah konflik, yang menunjukkan adanya sebuah konflik adalah apakah A. mempunyai anggota lebih dari 2 dan memperebutkan sesuatu yang terbatas, apakah B. mempunyai anggota lebih dari 2 dan mengakibatkan jatuhnya korban, apakah C. memperebutkan sesuatu yang terbatas dan mengakibatkan jatuhnya korban, apakah D. memperebutkan sesuatu yang terbatas dan ada keinginan untuk menjatuhkan lawan, apakah E. mengakibatkan jatuhnya korban dan ada keinginan untuk menjatuhkan lawan. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang D ya. Jadi di sini yang D ini sangat berpotensial menimbulkan ya sebuah konflik. Yang pertama, memperebutkan sesuatu yang terbatas. Jadi kalau sesuatu itu terbatas, misalnya ada 5 orang dan barangnya cuma ada 1 atau 2, otomatis semua pengen mendapatkan barang tersebut ya. Jadi kalau hanya satu yang mendapatkan ya,
dan yang lain tidak mendapatkan, otomatis akan terjadi kecemburuan sosial atau kadang tidak terima sehingga terjadi konflik. Kenapa sih dia yang mendapatkan gitu ya? Kenapa bukan saya gitu ya? D, jawabannya D. Dodi 2 dan 4 ya. Memperebutkan sesuatu yang terbatas. Dan yang keempat adalah adanya keinginan untuk menjatuhkan lawan. Nah, kalau adanya seseorang ingin menjatuhkan lawan ya, berarti akan terjadi konflik ya, karena di situ sudah tidak sehat ya pergaulannya, sehingga ketika ada seseorang ingin menjatuhkan lawan, otomatis ada sesuatu hal yang buruk akan dikerjakan, sehingga kalau orang yang mau dijatuhkan itu tidak terima, dia akan melawan dan akhirnya konflik pun tidak terhindarkan ya, begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sudah kurang 1 menit lagi nanti takutnya Pak Dery kemalaman. Untuk itu saya akan persilahkan teman-teman sekalian untuk memasuki kelas selanjutnya. Dan teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi untuk bersedia masuk di kelas saya dan belajar dalam waktu yang singkat ini, karena kita cuma punya waktu 40 menit. Dan kita akan teruskan lagi di pertemuan yang akan datang untuk persiapan songsong ujian akhir sekolah ya, ujian akhir semester maksud saya. Masih ada 1 pertemuan lagi. Untuk itu mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bertemu lagi. Dan mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, Bunda Farid ya yang tadi belum bisa akses nilainya, silahkan nanti bisa dikirimkan lagi jawabannya. Dan kalau sudah dikirimkan jawabannya, nanti saya di inbox ya Mbak, biar bisa saya cek dan saya akan terbitkan kembali nilainya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman sekalian. Untuk itu saya akhiri saja pertemuan pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di pertemuan hari Jumat insya Allah ya. Selamat melanjutkan di kelas selanjutnya. Sampai jumpa.